Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Bapak Ibu, mari kita berdoa, sama-sama berdoa sebelum kita mulai kajian. Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika turun hujan. Mari Bu, sama-sama kita berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Sekali lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat bagi kita. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika turun hujan. Jadi mudah-mudahan setelah kita berdoa, apa yang diberikan Allah kepada kita melalui hujan ini menjadi rahmat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kisah tentang Nabi Yusuf ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Semacam terbesit saja di pikiran dan hati saya. Pas tadi, ini mungkin renungan buat kita, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Pas tadi saya baturi Pak E ngantri surat sertifikat tanah. Baturi. Jenengan sampun oleh nggih sertifikat, alhamdulillah. Ada kendala nggak ada ya, alhamdulillah. Jadi ada satu yang membuat saya berpikir tadi ketika saya ada kebetulan di omah Pak Lurah ya Bang, delok orang sak mono akeh uyelan, masya Allah, begitu banyak orang yang ngantri, pengen oleh opo, pengen oleh sertifikat tanah. Yang ada di pikiran saya adalah, kenapa orang-orang dari yang muda, kecil, tua neh, paling tua neh mau ngantri, desek-desekan, oyok-oyokan, terus ngenteni ket jam 8 sampai jemahan berjemahan dilanjut neh sampai sore gimana? Apa yang membuat kita itu mau berkorban waktu demi mendapatkan satu sertifikat tanah? Apa yang membuat kita mau? Murah. Apa yang membuat kita mau? Karena kita tahu bahwa sertifikat tanah itu berharga dan bernilai. Ya enggak? Iya enggak? Lihat itu lake, terus itu dikaya anak-anak cucune gini. Kita tahu kalau bahwa yang kita tunggu itu adalah sesuatu yang berharga. Akhirnya kita mau. Dibelan-belani orang adus no sawah sing asline kudune saiki nyambut gawe no sawah ditinggalno. Karena tahu. Yang ada di pikiran saya adalah, lalu bagaimana ketika seseorang itu tahu tentang nilai-nilai atau harga-harga yang Allah sampaikan untuk umat manusia. Contoh, Allah menyampaikan bahwa ketika ada orang yang berilmu dan mau menuntut ilmu, itu Allah hadiahi dengan derajatnya ditinggikan oleh Allah. Tapi apakah orang mau merelakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk pergi mengaji seperti orang-orang mengantri sertifikat tanah?
Apakah sama? Ya didelok ae iki. Tapi alhamdulillah, yang datang ke sini berarti dia tahu nilai dan harga dari sebuah ilmu, sehingga dia mengorbankan waktunya yang aslinya delok sinetron bar maghrib, guyon sampai anak bojone bar maghrib, tapi datang ke sini karena dia tahu bahwa Allah memberikan derajat tertinggi bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Ada satu contoh ketika Allah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ganjaran orang-orang yang melaksanakan sholat qobliyah, sholat sunnah sebelum 2 rakaat sebelum subuh adalah khairum minal ardi minad dunya wa ma fiha. Orang yang melakukan 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh itu ganjarannya adalah lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Tapi apakah orang-orang yang tahu soal berapa nilai dan harga 2 rakaat sebelum subuh mau melaksanakan itu layaknya ngantri sertifikat tanah? Sertifikat tanah piro sak surat pirang hektar kira-kira, sak bidang pirang hektar. Tapi 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Mau kok sak bidang tanah sak pirone. Nah, itu yang terbesit saya. Jadi kenapa kemudian orang-orang itu tidak ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena belum tahu nilai dan harga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa tahu rahmat dan nilai Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan cara terus mencari ilmu. Terus mencari ilmu, terus mentadaburi Al-Qur'an. Sehingga ketika kita tahu tentang nilai dan harga tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin orang yang tahu, orang akan melaksanakan itu, bahkan berlomba-lomba layaknya orang ngantri sertifikat tanah. ini terbesit saja, terbesit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menyeimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat. Bukan berarti saya tadi mengatakan seperti ini melarang untuk tidak peduli soal urusan dunia. Tidak. Urusan dunia tetap harus diperjuangkan, tapi harus seimbang. Ada porsi masing-masing. Waya donya ya donya, waya akhirat ya akhirat, you know. Ngaji mendino aja. Nah, kok ada orang lain ngatri sertifikat tanah turun di. Tidak, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak penting, tetap penting. Tapi bagaimana kita bisa punya pikiran, punya pandangan bahwa dalam mencari rahmat Allah itu seperti kita mencari sertifikat tanah, gitu loh. Baik, itu sekilas saja. Mudah-mudahan bisa jadi renungan buat kita semua. Baik, kita lanjutkan kisah kita. Kemarin kita sampai ayat 20. Saya ulangi lagi di ayat ke-20. Barangkali ada yang terlewatkan. Aslinya ini jadwalnya leyat jarene. Kemarin dikadari jadwalnya leyat kok. Wong enek nekono kok ora gelem. Mudah-mudahan nanti leyat mau. Baik, di ayat ke-20, Bapak Ibu-ibu, kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-20, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sarauhu bithamanim bahsiu darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Saya ulangi lagi, kemarin artinya seperti ini. Setelah Nabi Yusuf itu kemudian dibuang ke dalam sumur yang sing jerone kuwi mbuh eneng isine kala cengking, mbuh eneng isine kuwi ula, ora eneng banyune terus jeru. Lalu Allah Subhanahu wa taala ternyata mempunyai takdir lain, bahwa ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, ada satu rombongan, satu kafilah musafir melewati sumur tersebut. Sehingga ketika orang melihat sumur, melihat ada satu anak kecil yang ada di dalam sumur, kemudian diambil dan dibawa ke Mesir. Nah,
Setelah sampai Mesir, apa yang dilakukan oleh rombongan tadi kepada Yusuf ini? Yaitu wasarauhu, ia jual Yusuf. Yusuf didol. Jadi Yusuf di kona Mesir, terus di kona pasar, terus didol. Zaman dulu terjadinya transaksi jual beli budak itu sudah hal yang biasa. Bahkan sampai zaman Jahiliyah, kemudian zaman Rasulullah pun masih ada transaksi jual owong iki didol dige budak. Ora dige pembantu. Nek pembantu saya, kalau asisten rumah tangga atau ibu rumah tangga itu, asisten rumah tangga itu pembantu saya digaji. Benulan digaji. Lek budak kuwi dituku no awal terus dikon nglakono apa ae kudu gelem. Ora dibayar. Dikai mangan tok. Sikon resi omah dikon mijeti dikon apa kudu gelem. Tapi kalau asisten rumah tangga itu dia digaji. Nah, jasanya digaji, dijual. Tapi kalau budak itu tidak. Yusuf dijual. Yusuf dijual sebagai budak. Dijual dengan harga berapa? Dengan harga yang hanya beberapa dirham. Murah. Sudah ganti kok murah. Saya cilik lah ya. Orang ketok ganti. Didol dengan harga murah. Kemarin saya sampaikan bahwa meskipun Yusuf itu di pandangan manusia adalah orang yang dihargai dengan harga murah, tapi di hadapan Allah Yusuf itu adalah orang yang sangat mulia. Hikmahnya apa? Sebagaimana orang itu di dunia menghargai dan menilai Anda, bahwa Anda dinilai sebagai orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, cah kayak reso ngaji, reso ngene, itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ora peduli wong sak donya ngomong kowe kaya apa, sing penting urusane ambek Gusti Allah. Nah, iki hikmah. Maka di ayat ke-21 dikatakan wa qala alladziina ishtarahu min misra li imra'atihi akrimi mathwahu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ada satu perdana menteri no Mesir. Ah, Yusuf ki didol terus eneng wong menteri, cerono wong ya wong duran. Raja lah. Teko delok Yusuf terus dhek kondo ambek bojone. Akrimi mathwahu katanya. Muliakanlah anak ini, katanya gitu. Ngomong mbek bojone, muliakan anak ini, muliakan Yusuf ini. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan atau bisa jadi dia bisa memberikan manfaat bagi kita. Au nattakhidahu walada, atau angkat saja dia sebagai anak kita. Nah, jadi pas Yusuf didol, eneng menteri teko ambek bojone, terus menteri mang ngomong ambek bojone, tuku wae cah iki, sapa roh engko iso memberikan manfaat bagi kita. Nah, Perdana Menteri ini itu adalah orang yang baik. Tapi kemarin saya katakan bahwa sifat alami manusia, sifat natural manusia ketika melakukan atau ketika memberikan suatu kebaikan, dia akan mengharapkan perbuatan itu, kebaikan itu kembali kepada dia. Nah, cahiki ayo dituku soporong kok ngekei manfaat kayak gini. Nah, ya kan? Jadi manusia, sifat manusia adalah ketika dia memberikan suatu kebaikan atau ketika dia berbuat baik, dia akan mengharapkan kebaikan itu kembali kepada dia. Nah, ini au nattakhidahu walada, atau jadikan dia sebagai anak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah kebaikan atau memberikan kebaikan kepada umat hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak mengharap balasan apapun. Tapi kalau manusia ketika memberikan suatu kebaikan dia berharap. Ini sifat natural. Aku tak sedekah dah seporoh, sesuk omahku tambah gede. Sebenarnya tidak masalah untuk mengharap sebuah kebaikan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, alasan utamanya adalah bukan karena Allah,
tapi untuk mendapatkan balasan. Sehingga ketika balasan itu tertunda atau balasan itu belum diberikan oleh Allah, kita kecewa. Sehingga dengan kekecewaan itu yang membuat kita enggan berbuat baik kembali. Ya gak? Sedekah, ngenteni aku sedekah mandaro, aku sedekah 1000 kok balik 70.000 cah. Dienteni ya, orang balik-balik. Akhirnya emoh aku sedekah aja emoh. Jadi itu, ketika kita berbuat baik, maka serahkan segalanya kepada Allah. Karena urusan membalas, urusan Allah memberikan ganjaran itu urusan Allah. Kita tidak perlu ikut campur. Soapan yo iki dibalas soapan. Enggak perlu ikut campur. Karena itu urusan Allah. Yang jelas janji Allah pasti nyata bahwa itu akan dibalas. Tapi dibalas dengan cara apa? Dibalas kapan? Apakah dibalas ketika kita masih hidup atau ketika kita sudah meninggal, kita tidak tahu. Jadi kalau berbuat baik, serahkan pada Allah, tawakal, pasrah, udah saya berbuat baik karena murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebab itu di kalimat selanjutnya adalah wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan demikian Allah berikan tempat kepada Yusuf. Allah muliakan Yusuf, makanna. Ada tasdite. Tasdite ini menunjukkan kalau penekanan. Allah benar-benar memberikan tempat. Allah memberikan kemuliaan kepada Yusuf. Tadi saya katakan kalau orang berbuat mulia kepada orang lain, dia biasanya mengharapkan balasan. Nah, wong biasanya karyawan-karyawan ngapi bose ben aku ben munggah jabatan cah. Tapi ketika Allah memberikan kemuliaan kepada orang, Allah memberikan kemuliaan kedudukan kepada hambanya, sama sekali Allah tidak mengharapkan balasan. Ini yang dilakukan oleh Allah kepada Yusuf. Kemudian apa yang diberikan Allah? Kedudukan apa yang diberikan Allah kepada Yusuf? Walinu'allimuhu min ta'wilil ahadits. Allah memberikan kedudukan, Allah memberikan tempat kepada Yusuf berupa ilmu dalam menafsirkan mimpi. Di zaman ini keahlian dan kemampuan menafsirkan mimpi itu merupakan tren. Nah, cara zamane, cara saiki apa ya? Saiki sing paling ngetren apa iki? Wong nyetel settle box ya, KTV. Zaman itu keahlian menafsirkan mimpi itu sangat terkenal. Karena waktu itu orang percaya bahwa mimpi itu mempunyai makna dan mempunyai tafsiran tersendiri, sehingga tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan Yusuf dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu menafsirkan mimpi. Hikmah yang bisa kita ambil apa? Jika kita ingin mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, adalah carilah ilmu. Berilmulah Anda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah beriman. Setelah Anda beriman, apa? Ilmu. Milikilah ilmu. Kalau tidak punya ilmu, carilah ilmu. Ilmu tidak hanya dicari melalui kelas. Ilmu tidak hanya bisa dicari melalui universitas. Tapi ilmu bisa dicari dimanapun kita berada. Kalau kemarin wong nunggu emprit, iso golek ilmu. Ditelok ilmune nunggu emprit piye? Wong tandur ilmu, gawa ilmu. Jadi ilmu itu tidak hanya sebatas ilmu-ilmu yang ada di sekolahan. Jadi ibu-ibu yang ngerasa sekolah, wis rasa minder, aku ora ilmu ya, enggak. Yang dimaksud ilmu itu bukan sebatas ilmu saja, ilmu yang ada di kelas, tapi semua ilmu yang ada di dunia ini. Maka dengan ilmu Allah muliakan Yusuf.
Hikmah kedua yang bisa kita ambil dari walinu'allimuhu min ta'wilil ahadits apa? Bahwa penting bagi kita untuk bisa menekuni satu bidang tertentu. Nah, Yusuf ini menekuni apa? Menekuni tafsir ilmu, cara menakwilkan ilmu, menjelaskan tentang mimpi. Ketika kita bisa ahli dalam satu bidang tertentu di atas orang lain, maka itu akan memperoleh kedudukan di sisi kita. Lah saiki wong cara ngono wong pinter apa ya? Pinter dokter, satu kedudukan tertentu dicari. Apalagi wong iso tani, iso ndaut. Nah, wong di saat wong ra iso ndaut digoleki sing iso ndaut endi. Nah. Jadi hikmah yang kedua adalah kuasailah satu bidang tertentu di atas rata-rata orang, sehingga dengan kita menguasai satu bidang tertentu itu akan menjadikan kedudukan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu tinggi. Nah, ini di kalimat terakhir di ayat ke-21 menjadi tujuan utama kenapa kisah Yusuf ini diutarakan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kisah-kisah Yusuf dengan segala bentuk rangkaian-rangkaian dan peristiwa yang ada? Tujuannya ini apa? Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Artinya, dan Allah itu menang, dan Allah itu yang menguasai segala sesuatu ala amrihi, di atas segala urusan. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Allah itu menang terhadap segala bentuk perkara. Hikmahnya adalah seberapapun kita mempunyai keahlian, seberapapun kedudukan kita di dunia, jangan pernah risau. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala baik, maka kemenangan itu akan Allah berikan kepada kita. Intinya adalah bagaimana kita punya hubungan baik dengan Allah, maka apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan dan sesuatu yang kita miliki meskipun kecil, maka Allah akan menangkan kita. Kalau kita lihat sejarah bahwa musuh-musuh umat muslim dahulu, pasukan-pasukan umat muslim di zaman Rasulullah atau di zaman Khulafaur Rasyidin itu pasukannya kalah dengan orang-orang, dengan musuh-musuh. Kalau dilihat dibanding pasukannya umat muslim sampai pasukannya musuh, kui menang pasukannya musuh dari segi jumlah, dari segi senjata, dari segi apapun, umat muslim itu kalah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan peperangan-peperangan oleh pasukan muslimin. Sebab itu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menasehati pasukannya sebelum perang, katanya apa? Jika kita bandingkan head to head, bahasanya sekarang, jika kita bandingkan kekuatan yang kita miliki dan kekuatan musuh, maka kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Tapi apa yang membuat kita lebih tinggi daripada mereka? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah nanti akan bantu. Kita diperintahkan untuk sholat tahajud, kita diperintahkan untuk melakukan sunnah-sunnah, kita diperintahkan untuk melakukan segala bentuk perintah yang Allah berikan, itu untuk mengangkat derajat kita, lalu Allah menangkan kita di hadapan musuh-musuh kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Seberapa banyak pasukan-pasukan itu yang kecil, pasukan-pasukan yang jumlahnya sangat kecil, ghalabat, mengalahkan fi'atan katsiratan, pasukan yang besar. Apa? Biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah risau ketika kita merasa bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Tapi kalau kita mempunyai ketakwaan, kita tunduk kepada Allah, hubungan kita dengan Allah baik,
maka Allah akan menangkan kita sebagai pribadi-pribadi yang baik, sebagai pribadi-pribadi yang menang. Kalau saat ini kita baca berita bahwa negara Amerika adalah negara yang sangat kuat dengan pasukannya, negara yang punya adidaya sangat luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh negara lain, itu logika manusia. Tapi logika Allah, Allah bisa kalahkan dia hanya dengan 1 detik. Jadi hubungan kita harus baik dengan Allah, sehingga ayat ini bisa memotivasi kita, bisa memberikan kita semangat untuk terus meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Karena apa? Karena Allah itu tidak mungkin mendustai janji-janji Dia kepada hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menyalahi janji-janji Dia. Menghancurkan segala yang ada di muka bumi ini lebih mudah bagi Allah daripada Allah tidak menempati janji-janjinya kepada hambanya. Zawalil kauni ahwani Allah min alla yuhaqqiqa wa'audahu lil mu'minin. Kata Allah bahwa daripada Allah menghancurkan seluruh alam semesta ini itu lebih mudah daripada Allah tidak menepati janjinya kepada hambanya. Maka ayat ini bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kita bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita di hadapan Allah, bagaimana hubungan kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata dari wallahu ghalibun ini apa? Surat Yusuf. Bagaimana kemudian Yusuf diletakkan di dalam sumur, dibuang di dalam sumur yang secara logika manusia dia pasti mati karena berhari-hari tidak makan, kemudian entah eneng kolot cengkeng eneng opo pasti akan mati, tapi Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya, kemudian bertemu dengan Perdana Menteri dan diangkat menjadi seorang anak. Tinggal di sebuah istana yang megah. Bahwa apakah ketika Yusuf alaihi salam tinggal di istana, tinggal di rumah yang megah, makan tinggal makan, apakah kemudian tidak menutup kemungkinan untuk Yusuf mendapatkan ujian lagi? Tidak. Bahwa seseorang yang di dalam pikirannya adalah siap dalam menjalankan atau menghadapi ujian-ujian, maka orang tersebut adalah orang-orang yang sangat kuat. Ketika kita mampu melewati satu musibah, kemudian kita bersyukur, maka tanamkan ke dalam diri kita bahwa kita bersyukur dan kita siap menghadapi ujian yang akan datang. Karena mustahil manusia itu terhindar dari ujian-ujian. Selesai dari satu ujian, maka Allah akan siapkan satu ujian di hadapan kita. Nah, begitu juga dengan Yusuf. Contoh, Yusuf adalah anak Nabi Yakub, kedudukannya tinggi, tapi Allah uji dengan mempunyai saudara yang mencoba untuk membunuhnya. Kemudian Yusuf diletakkan di dalam sumur. Di dalam sumur itu logika manusia adalah logika yang buruk. Tapi keadaan Yusuf dibuang di sumur itu yang menjadikan Yusuf kemudian dibawa ke Mesir dan diangkat dan tinggal di sebuah istana mewah. Tinggal di istana mewah itu hal yang indah. Tapi apakah itu menyelamatkan Yusuf dari ujian? Tidak. Nah, ini apa yang dikatakan di ayat selanjutnya. Walamma balagu asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Maka ketika Yusuf itu sudah sampai pada usia remaja, kami berikan Yusuf kebijaksanaan dan ilmu. Kenapa Yusuf diberikan kebijaksanaan dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan itulah adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Karena Yusuf mempunyai sifat ihsan, maka Allah berikan dia kebijaksanaan dan ilmu. Apa arti ihsan? Baik, Drene Buyat. Ada satu hadis panjang, tapi saya tidak akan bahas di sini. Ada Jibril datang menyampaikan tentang 3 perkara: Islam, iman, dan ihsan. Saya akan membahas tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta budallah
ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innallaha yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu arti ihsan. Ihsan ini tingkatan yang sangat tinggi. Jadi ketika seseorang beribadah, di dalam pikirannya adalah saya melihat Allah. Tapi ketika kita tidak bisa melihat Allah, di dalam hati kita sampaikan bahwa Allah melihat kita. Dari mana kita tahu bahwa Yusuf ini punya sifat ihsan? Di ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul dhalimun. Saya artikan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha, dan perempuan itu menggoda Yusuf. Perempuan itu siapa? Istri Perdana Menteri itu tadi. Biasa kita kenal dengan nama Zulaiha. Nah, iki sinetronnya negene iki sing paling cara ngono klimaksnya negene. Zulaiha, kita sebut Zulaiha. Zulaiha itu menggoda Yusuf. Kalimat warawadathu itu menunjukkan bahwa sudah ada banyak percobaan Zulaiha untuk menggoda Yusuf. Jadi peristiwa penggodaan Yusuf pada saat ini itu bukan peristiwa yang pertama kali, tapi peristiwa yang sudah dilakukan seringkali oleh Zulaiha. Sudah ada pembukaan Zulaiha menggoda Yusuf. Makanya kalimatnya warawadathu. Maka Zulaiha itu menggoda Yusuf. Tapi kenapa kok tidak ketahuan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat as-satar, maha menutupi aib dan kejelekan-kejelekan hambanya. Di zaman Umar bin Khattab, ada seseorang yang ketangkap basah mencuri di malam hari. Ditangkap, kemudian kata Umar, sudah berapa kali Anda melakukan percobaan pencurian ini? Karena Umar tahu bahwa yang dilakukan dia itu adalah sudah beberapa kali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib seseorang ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan pertama kali. Jadi ketika kita melakukan sebuah maksiat, perbuatan jelek, itu Allah tutupi. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma masturu aibi. Ya Allah, tolong, Allahumma masturu aurati. Ya Allah, tolong tutupi kejelekan-kejelekanku. Karena Allah punya sifat ini. Segala bentuk maksiat, perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan di pertama kali, Allah akan tutupi itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Zulaiha. Zulaiha ditutupi oleh Allah perbuatan atau upaya menggoda Yusuf. Sehingga pada saat ini warawadathu, dia menggoda Yusuf, wa ghallaqatil abwab, dan ia kunci pintu-pintu. Menggunakan kalimat jamak. Abwab itu artinya banyak pintu, tapi kalau satu pintu babun. Wa ghallaqatil artinya bahwa upaya itu sudah dilakukan secara terstruktur. Di kabeh pintu ditutupi. Mergo istana pintune akeh ditutupi kabeh pintune. Wis ini strategi perempuan. Ini biasanya perempuan kalau sedang menyusun strategi ini luar biasa ini. Iya tara Bu. Maka ditutuplah pintu-pintu itu. Waqalat, dan Zulaiha berkata, hai talak, Yusuf kemari. Yusuf sudah menginjak masa remaja. Mungkin podo Mas Arifin balik. Masa remaja, di saat semua syahwat sedang bergejolak. Yang kedua, Yusuf ini sedang di tanah rantau. Sifat orang bahwa biasanya kalau di tanah rantau itu berbeda dengan kampung halaman. Nah, kalau kita lihat seseorang itu di kampung halaman dia terlihat baik-baik saja, belum tentu di tanah rantau dia terlihat baik-baik saja. Terlihat sebagai orang yang baik. Karena apa? Karena tidak semua orang tahu dia. Dia menjadi bebas melakukan apapun.
Yusuf di usianya yang sangat remaja, di saat bagaimana nafsu dan syahwat dia sedang tinggi-tingginya, di tanah rantau tidak ada yang tahu tentang Yusuf, bahwa Yusuf adalah anak Nabi, digoda sama perempuan cantik, ditutup, kondisi sudah memungkinkan. Sereneng sing roh, hai talak, kata Zulaiha, Yusuf kemari. Kira-kira Mas Arifin nek di kudu ambek wong wedok kaya ngono piye? Mas Arifin rene gitu, wis ditutup kabeh. Tapi apa jawaban Yusuf? Jawaban Yusuf adalah, nah di sini kita tahu bahwa Yusuf punya sifat ihsan. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, kata Yusuf. Yusuf di saat kondisi yang seperti itu, Yusuf mengatakan aku berlindung kepada Allah. Artinya apa? Artinya Yusuf sudah menanamkan sifat ihsan di dalam dirinya, bahwa Allah sedang melihat dia. Meskipun tidak ada satupun orang yang melihat dia, tapi ia percaya bahwa Allah melihat dia. Selain Yusuf mempunyai sifat ihsan, kalimat Rabbi ahsana mathwaya, bahwa Tuhanku telah memberikan kebaikan kepadaku, itu juga mempunyai arti penting. Ada dua tafsiran bahwa kalimat Rabbi ahsana mathwaya, yang pertama adalah dia ingat kepada menteri yang sudah membebaskan dia. Makanya di kalimat yang sebelumnya tadi, akrimi mathwahu, nah karena ahsana mathwa, sama kalimatnya pakai kalimat mathwa, bahwa Yusuf tidak ingin mengkhianati menteri yang sudah memberikan dia kebaikan. Bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan kepada orang yang sudah memberikan kita kebaikan. Makanya kenapa banyak kemudian rumah tangga rusak, karena mungkin salah satu pasangan itu berkhianat kepada pasangannya, padahal pasangannya sudah memberikan kebaikan-kebaikan dan memberikan kesetiaan-kesetiaan. Tapi Yusuf tahu bahwa menteri itu telah memberikan kebaikan kepada dia, maka dia tidak ingin berkhianat. Maka ketika digoda Zulaiha, dia mengatakan itu, Rabbi ahsana mathwaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak ingin berkhianat kepada Allah. Karena Rabbi, dia tidak ingin berkhianat kepada Allah. Allah sudah memberikan kedudukan kepada Yusuf, maka ia tidak ingin berkhianat kepada Allah. Maka ia tanamkan sifat ihsan, bahwa Allah melihat dia. Innahu la yuflihud dhalimun. Sesungguhnya tidak akan selamat orang-orang yang berbuat zalim. Di ayat selanjutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Artinya seperti ini, sungguh Zulaiha itu ingin kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf itu ingin kepadanya. Yang biasa kita tahu bahwa sebenarnya Yusuf itu juga mau sama Zulaiha, iya enggak? Biasanya ceritanya ngono enggak? Ya kan, biasa ceritanya aslinya ki Yusuf gelem mbek Zulaiha ngono. Aslinya Yusuf gelem, Zulaiha gelem mbek Yusuf, Yusuf gelem mbek Zulaiha. Tapi kalau kita teliti, Zulaiha ingin kepada Yusuf, tapi keinginan Yusuf di sini adalah keinginan apa? Keinginan untuk menghindari maksiat. Kenapa? Karena kemudian di ayat selanjutnya itu Allah sampaikan bahwa kadzalika linasifa indahu su. Sungguh Allah telah palingkan Yusuf dengan kejelekan itu. Jadi sebenarnya keinginan Yusuf itu adalah bukan keinginan kepada Zulaiha, tapi keinginan untuk dia bisa terhindar dari maksiat, karena Allah sudah palingkan itu sejak awal. Jadi sebenarnya Yusuf tidak ingin kepada Zulaiha. Salah satu ulama mengatakan, semoga orang-orang yang mengatakan Yusuf ingin kepada Zulaiha cepat bertaubat. Katanya begitu. Karena itu termasuk fitnah kepada Yusuf. Jadi sebenarnya Yusuf tidak ingin kepada Zulaiha, karena Allah telah palingkan. Kenapa palingkan? Karena Allah sebutkan linasrifa anhu su. Allah palingkan keburukan itu kepada Yusuf. Wal fahsya, dan perbuatan jelek. Sehingga ketika Yusuf digoda oleh Zulaiha tadi, dia sudah tahu bahwa Allah melihat saya, maka saya mencoba untuk tidak menghiraukan itu. Innahu min ibadinal muhlisin. Sesungguhnya dia adalah bagian dari hamba-hamba kita yang muhlisin, yang baik, yang khalis. Kemudian di ayat ke
Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Artinya begini, wastabaqo itu dua orang tadi saling berlari, berlomba. Dua orang tadi siapa? Zulaiha dengan Yusuf. Jadi dua orang tadi disebutkan di dalam Al-Quran wastabaqo. Mereka berdua lari. Kemana? Ke pintu. Apa yang bisa kita pelajari? Dua orang melakukan perbuatan yang sama-sama lari, tapi tujuannya berbeda. Zulaiha berlari ingin mengajak Yusuf melakukan sebuah kemaksiatan, Yusuf berlari ingin menjauhi kemaksiatan. Jadi di dunia ini, ketika kita melihat seseorang melakukan perbuatan yang sama, belum tentu tujuannya sama. Kalau kita lihat orang melakukan perbuatan baik, ada dua orang sholat, bisa jadi tujuannya berbeda. Karena ini juga disebutkan dalam Al-Quran wastabaqo. Yusuf lari ingin menghindari maksiat, Zulaiha lari ingin melakukan maksiat. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Wastabaqal baba. Mereka berdua berlari ke satu pintu. Kalau tadi disebutkan abwab, banyak pintu, tapi di sini disebutkan satu pintu. Artinya apa? Sudah ada upaya Yusuf untuk membuka semua pintu. Yusuf juga sudah berupaya untuk membuka pintu-pintu tadi yang sudah ditutup. Wa qaddat qamisuhu min duburin. Kemudian dirobeklah baju Yusuf di bagian belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Lalu tiba-tiba menteri tadi datang di depan pintu. Kalimat wa alfaya itu menunjukkan bahwa itu bukan waktu-waktu Perdana Menteri tadi masuk ke dalam ruangan itu. Karena Zulaiha sudah tahu bahwa ini waktu-waktu yang biasanya Perdana Menteri ini belum pulang. Tapi tiba-tiba Perdana Menteri itu muncul di depan pintu. Jadi Allah takdirkan Perdana Menteri tadi itu ada di pintu. Kalau kemarin kita belajar tentang satu baju sebagai bukti kalau Yusuf itu telah dimakan serigala, sekarang kita belajar tentang satu baju lagi. Satu baju yang di sini berkaitan tentang nantinya akan menjadi bukti siapa yang bersalah. Maka kita belajar apa? Kita belajar bahwa tidak ada hukum tentang barang. Tapi barang itu tidak bisa mempengaruhi apapun. Yang bisa mempengaruhi barang itu adalah orang yang mempunyai barang tersebut. Kalau tadi baju itu digunakan sebagai saudara-saudara Yusuf alat untuk berbohong, membohongi bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala, sekarang baju digunakan sebagai bukti. Tidak ada hukum yang mengatakan apa hukum pisau, tidak ada. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk membunuh, maka itu perbuatan yang keji. Tapi pisau itu digunakan untuk beleh sapi kurban, maka pisau itu sebagai wasilah seseorang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah terpengaruh terhadap satu benda, karena sesungguhnya benda itu tidak memberikan apapun kepada Anda kecuali Anda sendiri yang melakukan atau menggerakkan benda tersebut. Nah, ini kita belajar tentang satu benda tadi. Kemudian waqalat ma jazaa'u man arada bi ahliki su'an illa an yusjana aw adabun alim. Maka ketika Perdana Menteri itu tadi ada di hadapan Yusuf dan Zulaiha membuka pintu tadi, maka qalat Zulaiha berkata, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Balasan apa yang pantas kepada orang yang ingin menyelakai keluargamu? Yang mengatakan siapa? Zulaiha. Illa ayyusjana, kecuali engkau penjarakan dia. Kita belajar satu. Belum terjadi apa-apa baru dilihat Zulaiha langsung ngomong. Balasan apa yang bisa kamu lakukan kepada orang yang ingin
mencelakakan keluargamu kecuali dipenjarakan. Dia langsung ngomong dan langsung menentukan hukumannya. Penjorono wae. Itu membuktikan apa? Bahwa membuktikan Zulaiha ingin melakukan percobaan itu kembali. Kenapa? Dikon penjorono wae. Oga ngomong kenapa tidak dibunuh aja? Nah, tapi dia langsung menentukan hukumannya. Ayas juna, penjarakan dia. Dia yang memfitnah orang, Zulaiha melakukan fitnah kepada Yusuf, kemudian Zulaiha yang kemudian menentukan hukuman itu. Kita belajar bahwa biasa nih wong nek salah iki langsung ngomong. Iki kaya Zulaiha langsung ngomong. Lah lek konangan ini. Cah iki mangene ya biasanya iki sing lakono iki. Nah, itu yang dilakukan oleh Zulaiha. Konangan bojone langsung ngomong, "Dek iki hukuman apa iki aku gemang digudo ambek wong iki." Nah, padahal Yusuf diam. Kemudian kata Yusuf di ayat selanjutnya, "Hiya rawadatni." Ada nih. Urung ya? Lah wis. Apa yang dikatakan Yusuf nanti kita akan sambung di kesempatan selanjutnya, insyaallah. Ya Allah menghendaki. Baik, terima kasih. Mungkin ini akan ada sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi sampai selesai, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Insyaallah kita akan sambung di lain kesempatan. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Mohon maaf atas segala salah ucap dan perbuatan. Akhir kata, la ta'tagir mandunaka falikul isa'in maziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.